Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun alam Dewa Naga adalah penguasa tertinggi alam dewa dan penguasa langsung wilayah ilahi barat, generasi Raja Naga sangat jarang memberikan perintah apapun kepada wilayah ilahi barat atau kerajaan lainnya. Mereka juga sangat jarang memaksa seseorang untuk patuh. Ini karena kebanggaan dan kekuatan ras Dewa Naga menyebabkan mereka meremehkan metode seperti itu. Bagi mereka, hal-hal seperti itu tidak diperlukan. Namun, perintah yang baru saja diberikan Long Bai sangatlah kejam dan keras kepala. Dia bahkan mengucapkan kata-kata mereka tidak bisa menyalahkanku karena kejam. 8 Dewa Naga sendiri benar-benar terkejut dengan kata-kata itu, jadi mereka bisa membayangkan gelombang macam apa yang akan ditimbulkannya ketika sampai ke telinga 5 kerajaan di wilayah ilahi barat. Namun, begitu mereka pulih dari keterkejutannya, 8 Dewa Naga merasakan darah mengalir deras ke seluruh tubuh mereka. Dewa Naga Abu telah mati dengan kematian yang mengenaskan, dan Dewa Naga Penghancur Merah telah benar-benar dipermalukan, sehingga darah naga sombong yang telah tertidur di 8 Dewa Naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mendidih karena kemarahan mereka bersama. Dan kemarahan, akibatnya, sikap kasar dan ketegasan kejam Long Bai yang tiba-tiba membuat mereka lebih bersemangat daripada mengejutkan mereka. Long Bai hanya menginginkan guru ilahi dari 5 kerajaan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan termegah dalam sejarah alam dewa, jadi dia benar-benar hanya membutuhkan guru ilahi. Siapapun yang lebih lemah dari guru ilahi tidak lebih dari seekor semut dalam pertempuran mendatang. Ya, Dewa Naga Azure berteriak, tapi dia segera melanjutkan setelah itu. Semua alam bintang atas juga telah bersiap untuk bertempur, kan? Tidak perlu, jawab Long Bai dengan suara serius. Alam bintang atas ini masing-masing hanya memiliki 1 atau 2 guru ilahi dan mereka semua memiliki keluhan dan pertengkaran kecil, kebiasaan dan keistimewaan mereka sendiri. Itu tidak lebih dari nampan berisi pasir lepas. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu 48 jam, jadi tidak ada gunanya memobilisasi mereka. Juga, Long Bai berbalik, sentuhan tatapannya yang gelap dan suram membuat semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang mendarat di bahu mereka. Panggil kembali semua penguasa naga dan master naga yang masih berada di luar negeri. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi mereka semua harus segera kembali dalam 48 jam ke depan. Suara Long Bai tenang dan serius, tapi itu cukup untuk mengguncang seluruh domain Dewa Naga. Saat hati dan jiwa semua orang yang hadir bergetar, mereka juga menyadari bahwa tekad Long Bai untuk melenyapkan wilayah ilahi utara jauh melebihi imajinasi terliar mereka. Zhou Suzi merasa sulit menahan kegembiraan yang muncul di wajahnya yang keriput. Sebelum momen ini, dia takut Raja Naga akan melakukan salah satu dari 2 hal. Yang pertama adalah bahwa Raja Naga akan sepenuhnya meremehkan wilayah ilahi utara dan yang kedua adalah bahwa dia akan cukup sombong untuk meremehkan tindakan besar apapun, alih-alih memilih untuk menunggu Yun Ce datang kepadanya. Namun, semua kekhawatiran itu sia-sia belaka. Raja Naga telah kembali dan dia telah memanggil semua Dewa Naga, penguasa naga, dan master naga kembali ke alam Dewa Naga. Dia bahkan telah secara paksa mewajibkan semua Divine Master di 5 kerajaan di wilayah barat. Skala besar dari mobilisasi ini dan ketegasan kejam yang mendorongnya meyakinkan semua orang yang hadir bahwa kehancuran ras iblis sudah dekat. Jika Raja Naga begitu waspada, wilayah ilahi utara pasti akan mati. Zhou Suzi bergumam pada dirinya sendiri sambil menutup matanya. Azure, Jade, Murni,
Pelangi Putih, Cian Abis, Sungai Ungu, Langit. Long Bai membacakan gelar Dewa Naga satu per satu. Kalian semua secara pribadi harus memperhatikan perintah yang baru saja saya berikan. Tidak boleh ada kesalahan. Crimson Destruction, kamu harus mengikutiku. Wilayah Ilahi Selatan, alam laut dalam 10 arah. Jari giok yang ditekan Ciu Yao di ruang di antara matanya tanpa sadar bergerak-gerak saat cahaya hitam di matanya perlahan berubah menjadi pusaran kegelapan yang tak terbatas. Ekspresi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya juga muncul di wajahnya. Situasi seperti apa yang menyebabkan kekuatan besar memilih untuk menghentikan semua metode kemunduran dan tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Dia mengira hanya iblis dari wilayah ilahi utara yang memiliki tekad untuk membuang nyawa mereka seperti ini, dan ini disebabkan oleh kebencian dan kebencian mereka selama jutaan tahun. Namun, Long Bai, yang berdiri di atas seluruh alam semesta dan mengendalikan alam Dewa Naga yang agung di telapak tangannya telah menggunakan otoritasnya sebagai Raja Naga untuk memberikan perintah serupa. Ini jelas bukan karena fakta bahwa dia tiba-tiba memandang wilayah ilahi utara sebagai ancaman yang pantas, jelas bahwa ada alasan yang sangat menyimpang atas tindakannya. Distorsi yang menyimpang di dalam hatinya disebabkan oleh kebencian yang ekstrim. Ciu Yao merasakan sakit kepala berkumpul di pelipisnya. Raja Naga mencintai Ratu Naga dan memandangnya sebagai harta karun. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh seluruh alam dewa. Namun, Ciu Yao sudah lama mengetahui bahwa kecintaan Raja Naga terhadap Sensi telah jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh orang normal manapun. Pada saat inilah Ciu Yao menyadari bahwa dia salah. Perasaan Raja Naga terhadap Sensi tidak bisa lagi disebut sekadar kegilaan. Mereka telah berkembang menjadi obsesi yang gila. Dia praktis menghargainya lebih dari seluruh alam Dewa Naga. Wilayah ilahi utara memiliki keuntungan besar melawan 3 wilayah dewa lainnya dalam pertarungan mereka sebelumnya, dan itulah tekad mereka untuk bertarung sampai mati. Di sisi lain, negara-negara besar di 3 wilayah dewa lainnya telah menempatkan kelangsungan hidup mereka sebagai prioritas utama dan tak satu pun dari mereka bersedia mempertaruhkan kekuatan puluhan ribu tahun mereka dalam perjuangan hidup atau mati yang putus asa melawan para iblis. Utara, keuntungan besar ini baru saja lenyap setelah mereka menghadapi alam Dewa Naga terkuat. Raja Naga, yang seharusnya menjadi orang yang paling mantap dan penuh perhitungan di alam semesta, sebenarnya telah memilih metode yang bahkan dianggap ekstrim oleh Realm King biasa. Dia tidak hanya memilih untuk memobilisasi seluruh inti kekuatan alam Dewa Naga, tapi dia bahkan secara paksa mengerahkan kekuatan inti dari 5 kerajaan lainnya di wilayah ilahi barat. Harga yang harus dibayar Ciu Yao untuk mengalahkan Dewa Naga Penghancur Merah tidaklah kecil, tapi dia telah melakukan pengorbanan itu untuk menakut-nakuti 5 kerajaan di wilayah ilahi barat agar berpikir untuk mempertahankan diri. Sekarang, upaya itu telah dilakukan, praktis telah ditiadakan oleh tindakan Raja Naga. Tidak kusangka penguasa tertinggi alam dewa, Long Bai, akan menjadi orang gila terbesarnya, gumam Ciu Yao pada dirinya sendiri. Sensi, orang macam apa dia sehingga dia bisa membuat penguasa alam semesta menjadi gila padanya. Pada akhirnya, ini benar-benar sesuatu yang dilakukan Yun Ce pada dirinya sendiri. Ciu Yao menghela nafas pendek karena kekhawatiran yang tak terselesaikan ini terus menggerogoti pikirannya. Dia juga terus mengulangi dan menekankan 48 jam. Long Bai memimpin dan Long Fei mengikuti di belakangnya saat mereka melintasi sepanjang domain Dewa Naga. Mereka mencapai penghalang yang sangat khusus dan membukanya, melangkah ke dalam istana bawah tanah yang tidak pernah diganggu selama bertahun-tahun.
Dewa Naga Penghancur Merah tiba-tiba berhenti, mata naganya bergetar di rongganya. Raja Naga, apakah kita benar-benar akan? Long Bai mengabaikan kata-katanya dan terus berjalan ke depan. Dewa Naga Penghancur Merah tidak berbicara lagi. Dia menghela nafas dalam diam saat wajahnya dengan cepat menjadi tenang dan serius lagi. Bangunan bawah tanah yang tidak pernah bersinar selama bertahun-tahun ini sangat besar dan terpencil. Cahaya redup yang memancar dari suatu tempat yang tidak diketahui melapisi seluruh ruangan dengan warna abu-abu. Namun, kekosongan yang sunyi ini juga mengandung penindasan yang sangat mengerikan yang begitu berat hingga bahkan bisa membuat seorang guru ilahi tercekik. Kecepatan kedua naga itu tanpa sadar mulai melambat. Ruang kosong dan abu-abu ini sangat panjang dan tidak ada lagi penghalang yang menghalanginya. Namun, penindasan yang mengerikan dan berat itu membuat setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Langkah kaki mereka yang lambat dan terukur berlanjut dalam waktu yang lama sebelum akhirnya mencapai tujuan. Cahaya abu-abu di depan mereka memperlihatkan 5 sosok yang duduk berdampingan. Tidak ada aura yang terpancar dari tubuh mereka dan mereka tampak seperti mayat orang yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dalam keheningan yang mengerikan dan khusyuk ini, Long Bai perlahan mengangkat tangannya. Silakan tunggu beberapa saat. Dewa Naga Penghancur Merah dengan cemas melangkah maju dan dengan paksa meraih lengan Long Bai yang terangkat dengan tangan kanannya. Dia berkata, "Tuanku Raja Naga, meskipun wilayah utara kuat, melakukan ini terlalu berlebihan." Long Bai tidak berbicara. Dia hanya menatapnya dengan mata tenang dan mantap. Dewa Naga Penghancur Merah diam-diam mengatupkan giginya. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan perlahan melepaskan cengkeramannya pada lengan Raja Naga. Dia mundur selangkah dan menundukkan kepalanya karena malu ketika dia berkata, "Saya telah melampaui batas. Saya mohon pengampunan Raja Naga." Long Bai masih tidak menjawab. Sebaliknya, energi drakonik di tangannya mulai bergetar saat matanya bersinar. Dia melepaskan energi drakonik dan jiwa naganya pada saat yang sama, dan gelombang cahaya putih yang tampak kokoh menyelimuti 5 sosok abu-abu dan layu. Meskipun auman naga ini agak lembut dan teredam, namun bergema dengan keras di ruang redup ini. Saat auman naga bergema di ruang kosong ini, 5 mayat mumi perlahan membuka mata yang telah tertutup selama bertahun-tahun saat mereka mulai menegakkan punggung mereka. 5 pasang mata kuno yang keruh terbuka sepenuhnya dan seluruh ruangan menjadi sangat sunyi, sepertinya butiran debu terkecil pun telah membeku di tempatnya. "Siapa yang membangunkan kita?" Suara seluas langit bergema di ruang tertutup ini. Itu jelas datang dari sosok bungkuk di tengah, tapi sepertinya juga datang dari langit yang luas dan jauh. Dewa Naga Penghancur Merah berlutut dengan keras saat kepala Dewa Naga terkuat membungkuk dalam-dalam ke arah sosok layu yang duduk di paling kanan. "Putramu yang tidak berbakti, Long Fei, menyapa ayah kerajaan." Sosok bungkuk itu menjawab dengan suara yang dalam, "Namaku Long Wu, aku bukan mendiang ayahmu." Dewa Naga Penghancur Merah tidak perlu berdiri dalam upacara. Dahi Dewa Naga Penghancur Merah tetap menempel di tanah untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia berdiri. Namun, air mata yang tak tertumpah terlihat berkilauan di matanya sesaat sebelum menghilang. Long Bai melangkah maju dan mengumumkan dengan suara tenang, "Aku adalah Raja ke-7 dari alam Dewa Naga, Long Bai, dan akulah yang membangunkan 5 yang mulia naga layu dari tidur mereka." "Bencana apa yang menimpa kita?" Yang mulia naga layu di tengah bertanya. 5 pasang mata terfokus pada Long Bai. Yang mulia naga layu adalah gelar yang tidak tercatat dalam sejarah atau catatan apapun, sesuatu yang bahkan tidak ada dalam ingatan kerajaan manapun.
Mereka belum pernah menunjukkan diri mereka kepada dunia. Umur naga jauh melebihi ras lain dan ras Dewa Naga memiliki umur terpanjang di antara ras naga. Kaisar Dewa Naga, Long Bai, dapat hidup hingga 500.000 tahun, jumlah yang 10 kali lipat dari batas umur umat manusia. Lebih jauh lagi, Dewa Naga yang telah mencapai puncak alam master ilahi, telah mencapai batas kekuatan ilahi Dewa Naga mereka, dan memiliki penguasaan penuh atas setiap helai kekuatan dalam tubuh dan jiwa mereka, dapat mengembangkan seni terlarang yang sangat misterius. Hibernasi Dewa Naga Layu, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Naga yang telah mencapai puncak kekuasaannya sekali dalam hidupnya. Dewa Naga manapun yang mengembangkan hibernasi ilahi Naga Layu dapat memasuki kondisi unik hibernasi ilahi ketika kehidupan mereka hampir mencapai akhir alaminya. Begitu mereka memasuki kondisi hibernasi ilahi, tubuh, kekuatan, dan jiwa mereka akan tertidur lelap. Tidur nyenyak ini juga akan menyebabkan tubuh mereka menua dengan sangat lambat, sampai pada titik di mana umur akhir Dewa Naga bisa diperpanjang hingga 200.000 tahun lagi. Hal yang paling tidak masuk akal tentang hibernasi ilahi Naga Layu adalah bahwa hal itu sepenuhnya mempertahankan kekuatan puncak dan jiwa yang dimiliki Dewa Naga dalam hidup dan mereka hanya perlu dibangunkan sekali lagi untuk melepaskan kekuatan menakjubkan mereka ke dunia. Peringatannya adalah Dewa Naga yang tertidur ini hanya bisa dibangunkan satu kali. Dewa Naga manapun yang terbangun dari hibernasi ilahi Naga Layu pasti akan meninggal setelah 7 hari. Tidak peduli berapa usia atau kondisi mereka sebelum mereka memasuki hibernasi ilahi. Bahkan Dewa Naga yang memasuki kondisi ini pada tahun-tahun puncaknya masih akan berlalu setelah 7 hari. Karena itu, Dewa Naga terkuat yang akan mati secara wajar memilih untuk menggunakan metode ini sebagai gantinya. Bagi seluruh dunia, mereka telah menjadi debu ratusan ribu tahun yang lalu, hanya sekedar kata-kata di halaman sejarah. Namun, tanpa sepengetahuan orang lain, mereka malah menjadi yang mulia Naga Layu, yang telah mengabdikan sisa hidup dan keinginan mereka untuk menjadi penjaga tersembunyi alam Dewa Naga, penjaga paling kuat dari alam Dewa Naga. Jika terjadi musibah, mereka akan terbangun dari tidurnya. Jika zamannya damai, secara alami mereka akan kembali menjadi debu setelah 200.000 tahun berikutnya, dan yang mulia Naga Layu yang baru akan segera menggantikan orang yang telah meninggal. Di generasi Long Bai, ada 5 yang mulia Naga Layu yang sedang dalam hibernasi. Terlebih lagi, orang yang terakhir kali menyandang gelar Long Wu adalah ayah dari Dewa Naga Penghancur Merah, Raja Naga sebelumnya. Long Yi, Long Er, Long San, Long Si, Long Wu. Ini adalah 5 nama yang sangat biasa, tapi mereka termasuk dalam 5 Dewa Naga penjaga terkuat dari alam Dewa Naga, yang rela membiarkan diri mereka tertidur di tempat yang suram dan sunyi ini. Dan hari ini, mereka semua dibangunkan oleh Long Bai. Ini juga pertama kalinya yang mulia Naga Layu dibangkitkan dalam sejarah alam Dewa Naga. Saat dia dengan tenang menatap tatapan dari 5 yang mulia Naga Layu, Long Bai dengan tenang menjawab, iblis dari wilayah utara telah meledak keluar dari sarang kegelapan mereka. Wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan telah jatuh, dan seluruh alam semesta berada dalam bahaya. Faktanya, ras kita kehilangan salah satu dari 9 Dewa Naga, yang membuat dunia lain terkejut dan kecewa. Meskipun kegelapan belum merambah perbatasan kita, bencana kelam ini memiliki skala dan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, saya datang untuk membangunkan kalian berlima. Kata-kata Long Bai menggugah hati kelima Naga Layu yang mulia. Bagaimana wilayah utara yang tidak penting bisa menjadi wabah di negeri kita?
Long Yi bertanya dengan suara nyaring. Long Bai menjawab, pemimpin mereka adalah seseorang yang mewarisi kekuatan dewa jahat dan kemungkinan besar dia juga mewarisi warisan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Karena itu, para iblis yang awalnya tidak berbahaya di wilayah utara telah mengalami transformasi total hanya dalam beberapa tahun berkat dia. Kekuatan dewa jahat, warisan Kaisar Iblis, kata-kata itu menyebabkan hati kelima yang mulia ini, hati yang kering seperti kayu yang membatu, bergidik dengan kekerasan dan tak terkendali. Hal baiknya adalah Yun Ce masih muda dan ceroboh, liar dan sombong. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di wilayah ilahi utara selama 4 tahun sebelum memimpin segerombolan setan keluar dari sana. Ini telah memberi kami peluang terbaik. Jika kita tidak bisa sepenuhnya menghancurkan dia dan pasukannya saat ini, dia bisa melarikan diri kembali ke wilayah utara dan bersembunyi di kegelapan lagi. Jika itu terjadi, ancaman yang menanti kita di masa depan tidak akan terbatas. 4 tahun yang singkat transformasi menyeluruh wilayah utara, kekalahan berturut-turut wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, ancaman yang menanti kita tidak akan terbatas. Beberapa kata ini telah menjadi lebih dari cukup alasan bagi Yang Mulia Naga Layu untuk membangunkan diri dari tidurnya. Setelah keheningan singkat namun menakutkan, 5 naga layu yang mulia perlahan bangkit. Ruang bawah tanah yang redup berguncang dengan lembut untuk sesaat dan sepertinya masih bergetar bahkan setelah guncangannya mereda. Kita hanya punya 7 hari, kata Long Yi. Long Bai mengangkat tangannya dan menunjukkan sikap hormat yang sederhana sebagai Raja Naga. Setelah 7 hari ini berlalu, prestasi gemilang kalian 5 orang terhormat yang menghancurkan iblis akan diukir dalam catatan sejarah. Setelah kamu menjadi naga layu, kamu tidak lagi peduli pada hal-hal sementara seperti ketenaran, gumam Long Er. Para dewa naga yang mempertahankan sisa hidup dan kekuatan mereka untuk berubah menjadi penjaga alam dewa naga yang tertidur secara alami telah meninggalkan semua keinginan duniawi mereka sejak lama. Mereka semua pernah menjadi tokoh yang menguasai alam semesta, namun mereka juga merupakan orang-orang yang menurut dunia telah dimasukkan ke dalam halaman sejarah. Di mana makhluk kegelapan saat ini? Long San bertanya. Yang Mulia Kaisar mengguncang udara. Di antara 5 Yang Mulia Naga Layu, 2 di antaranya adalah Raja Naga di masa lalu. Salah satunya adalah Long Wu, dan yang lainnya adalah Long San. Long Yi, Long Er, dan Long Si semuanya adalah Dewa Naga sebelumnya. Namun, siapapun yang memiliki hak istimewa untuk mengolah hibernasi naga layu dan menjadi salah satu penjaga tidur alam Dewa Naga telah mencapai batas tertinggi kultivasi di era saat ini. Hal ini terutama berlaku untuk Long Er. Dia pernah menjadi salah satu Dewa Naga Long San dalam kehidupan, tetapi ketika dia memasuki hibernasi ilahi, kekuatannya telah melampaui Long San. Kemunculan 5 Yang Mulia Naga Layu ini pasti akan mengguncang dunia. Wilayah ilahi selatan, di alam laut dalam 10 arah, jawab Long Bai. Saya telah memberikan perintah untuk memobilisasi seluruh ras kita, dan saya juga telah mengumpulkan kekuatan alam Kilin, alam Kaisar Qi, alam Naga Biru, alam Naga Hui, dan alam segudang manifestasi. 2 hari dari sekarang, kita akan menyerang ras iblis. 2 hari dari sekarang, Long Wu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Long Bai, nada dingin dalam suaranya terlihat jelas. Mengapa kamu membangunkan kami sekarang? Sebagai seseorang yang telah menerima berkah sensi sepanjang hidupnya, Long Bai tidak diragukan lagi adalah Raja Naga terkuat dalam sejarah alam Dewa Naga, baik itu tubuh naganya atau jiwa naganya. Alhasil,
ia tidak akan gentar meski dihadapkan pada keperkasaan para pendahulunya. Dia dengan tenang menjawab, "Saya memahami bahwa Anda semua hanya memiliki waktu 7 hari setelah Anda bangun, jadi saya menyarankan agar 5 yang mulia melihat dunia baru di sekitar mereka sambil sepenuhnya membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam tubuh Anda. Setelah 2 hari ini berlalu, kita hanya perlu 2 jam untuk mencapai alam laut dalam 10 arah di wilayah selatan. Untuk melakukan perjalanan dari alam Dewa Naga wilayah barat ke alam laut dalam 10 arah wilayah selatan, dalam 2 jam. Siapapun yang mendengar kata-kata itu akan langsung menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut Raja Naga sendiri. Long Fei sudah mencurigai sesuatu seperti itu, jadi dia tidak terlihat terlalu terkejut. Namun, seluruh persiapan mentalnya masih tidak bisa menghentikan hatinya yang bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Semua yang mulia naga layu menoleh untuk melihat Long Bai pada saat yang sama setelah mereka mendengar kata-kata itu. Kota Naga Dunia, Long Si bertanya. Long Bai menjawab, "Benar." Kelima yang mulia naga layu terdiam pada saat yang bersamaan. Setelah sedetik berlalu, Long Yi berkata, "Karena kita sekarang adalah naga yang layu, kita terikat pada perintah Raja Naga saat ini, tetapi menggunakan kota naga dunia sangatlah tidak lazim. Mohon pertimbangkan kembali, Raja Naga." Long Er berkata, "Dulu di era para dewa kuno, dewa jahat membangun 2 kapal besar dan mengilhami mereka dengan kekuatan suci penusuk dunia. Yang pertama disebut dunia roh langit dan bumi dan yang kedua disebut kota naga dunia. Dikabarkan bahwa dunia roh langit dan bumi berisi dunia raksasa di dalamnya. Selama ia memiliki sumber daya yang cukup, ia dapat melompati ruang angkasa sesuka hati. Tercatat bahwa dewa jahat menghadiahkannya kepada klan Dewa Roh Pedang. Sayangnya, hal itu sudah lama hilang dalam sejarah. Kota Naga Dunia adalah kapal yang diberikan oleh dewa jahat kepada ras Dewa Naga. Itu dapat memampatkan ruang dan memperkecil jarak antara 2 titik. Ia tidak melompati ruang namun tetap melampaui konsep kecepatan. Jadi kalaupun kita bepergian dari wilayah barat ke wilayah selatan, hanya memakan waktu 2 jam. Namun, sumber energi kota Naga Dunia juga luar biasa. Saat kita menggunakannya, itu mungkin akan hilang selamanya. Ini adalah kartu truf terakhir dan metode pelarian ras Dewa Naga kita. Nenek moyang kita mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakannya kecuali ras kita dalam bahaya." Long San berkata, "Keinginan kuat Raja Naga untuk memusnahkan iblis patut dipuji, tapi kamu harus mempertimbangkan kembali tindakan ini." "Saya sudah mengambil keputusan." Long Bai tidak goyah sedikit pun meskipun ada nasihat dari Yang Mulia Naga Layu. "Ras Dewa Naga kita berkuasa di atas segala ciptaan, kita ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta. Sejak awal berdirinya alam dewa hingga sekarang, belum pernah ada ras yang mampu bersaing dengan kita. Namun, Yun Ce, yang mewarisi warisan dewa jahat dan kaisar iblis, telah dengan sempurna memanfaatkan kebencian yang berkembang di wilayah ilahi utara untuk menjadi satu-satunya ancaman kita, satu-satunya kartu liar di alam semesta ini. Dia juga akan menjadi ancaman dan kartu liar terakhir yang ada di alam semesta ini." Mata Long Bai sedikit menyipit, dan cahaya agung yang mengejutkan bersinar dari matanya. "Setelah kita memberantas ancaman ini, tidak ada lagi yang bisa mengancam ras kita. Namun, jika kita membiarkan iblis melarikan diri kembali ke wilayah utara, ketiga wilayah dewa tidak akan berdaya menghadapi mereka. Jika kita ingin menghilangkan ancaman ini sampai ke akar-akarnya,
Kita perlu menangkap mereka secara tiba-tiba dan memastikan bahwa mereka tidak mempunyai cara untuk menghindari atau melarikan diri dari kita. Begitu kami memutus rute pelarian mereka, kami akan mengakhiri wabah ini selamanya. Oleh karena itu, ini sebenarnya waktu yang paling tepat untuk menggunakan kota naga dunia. Daripada membiarkannya tertidur selamanya, bukankah lebih baik menggunakannya pada waktu yang paling tepat? Mari kita tunjukkan kepada dunia keajaiban unik yang berasal dari zaman kuno. 5 Yang Mulia Naga Layu tidak berusaha membujuknya lagi. Long Yi berkata, karena Raja Naga sangat bertekad, maka kami akan patuh saja. Kami hanya akan memenuhi tugas yang telah lama kami nantikan. Kami tidak peduli apakah tindakan Anda salah atau tidak. Namun, kami masih berharap Raja Naga akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius dalam beberapa hari ke depan. Raja Naga mengangguk sedikit, tapi jelas dia tidak tergerak sedikit pun oleh kata-kata mereka. Setelah mereka keluar dari tempat Yang Mulia Naga Layu berhibernasi, Dewa Naga Penghancur Merah akhirnya berkata, Tuanku Raja Naga, sebelum Anda kembali, saya sangat khawatir bahwa Anda akan meremehkan iblis dari utara. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menganggapnya begitu penting. Long Bai tidak menjawab. Dewa Naga Penghancur Merah menanyakan pertanyaan lain. Tuanku, ada sesuatu yang masih belum saya mengerti. Ketika saya menemukan Anda di alam dewa awal yang mutlak, Anda mengirimi saya transmisi suara yang memberitahu saya bahwa Anda masih harus tinggal di alam dewa awal yang mutlak selama 2 bulan lagi. Kenapa kau? Jangan menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Ya, Dewa Naga Penghancur Merah memalingkan muka dari Raja Naga dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia masih tidak tahu mengapa Raja Naga pergi ke alam dewa awal mutlak. Mengapa kamu pergi ke sana? Itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh Raja Naga. 5 tahun lalu, dia secara pribadi memasang penghalang isolasi di sekitar tanah terlarang samsara sementara dia dengan panik mencari jejak Sensi secara rahasia. Dia yakin Sensi belum mati, dan dia pasti tidak bisa menerimanya, kematiannya bagaimanapun juga. 5 tahun tanpa hasil telah berlalu, namun belum ada pencapaian apapun. Seolah-olah dia telah lenyap sepenuhnya dari dunia. Tidak ada jejak pergerakannya di alam semesta, juga tidak ada laporan tentang mayatnya yang ditemukan. Bahkan tidak ada satu pun jejak dirinya yang dapat ditemukan. Beberapa bulan yang lalu, Dewa Naga Azure memberitahunya bahwa dia telah menemukan aura Ratu Naga di alam dewa awal mutlak, dan dia tidak menunggu sedetik pun sebelum mengambil keputusan. Dia hanya meninggalkan Dewa Naga Azure dengan beberapa perintah tegas sebelum dia bergegas ke alam dewa awal mutlak. Pada akhirnya, dia memang merasakan aura Sensi di area yang dilaporkan oleh Dewa Naga Azure. Meskipun sangat lemah, itu memang mengandung aura cahaya ilahi yang tidak dapat ditiru oleh siapapun di alam semesta ini. Dia perlahan mengikuti aura yang sangat samar ini semakin dalam ke alam dewa awal mutlak. Setiap kali dia akan menyerah, rangkaian auranya yang lain akan tiba pada waktu yang paling tepat dan memperbarui tekadnya untuk terus mencarinya. Ketika hari ke-7 telah berlalu, dia sudah menyadari bahwa mungkin saja itu adalah tipu muslihat untuk memancingnya pergi. Namun, dia tetap memilih untuk tinggal dan terus mencarinya meski begitu. Kemudian, Dewa Naga Penghancur Merah mencari auranya dan mengiriminya transmisi suara untuk memberitahukan kepadanya tentang invasi utara dan perubahan drastis di wilayah ilahi timur. Namun, dia telah mendeteksi aura cahaya yang sangat pekat pada saat itu, dan dia juga menemukan pecahan kain putih.
Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah bagian dari pakaian luar sensi. Ada sekumpulan kata-kata merah samar yang memancarkan sedikit aura cahaya tertulis di potongan kain itu. Kata-kata itu memberitahunya bahwa dia akan kembali ke tempat ini dalam 2 bulan ke depan. Ketika dia menerima transmisi suara Dewa Naga Penghancur Merah, dia menjadi yakin bahwa ini hanyalah tipu muslihat untuk memancingnya pergi, sebuah jebakan yang sangat sederhana. Namun, dia tetap tidak pergi. Dia bahkan memberi tahu Dewa Naga Penghancur Merah bahwa dia akan tinggal di alam dewa awal mutlak selama 2 bulan lagi. Bahkan jika itu hampir pasti hanya tipuan, dia masih berpegang pada harapan terkecil. Akhirnya, setengah bulan kemudian, jejak terakhir auranya telah menghilang dari kain itu dan dia menutup matanya dan menghela nafas panjang. Dia tahu sudah waktunya dia bangun dari mimpi sia-sia dan gila ini. Pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mulai mendekati alam Dewa Naga, sepertinya semua kekuatan di wilayah ilahi barat mengalir ke arahnya. Namun, pergerakan kekuatan yang sangat besar ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Segera, semua orang di alam semesta tahu bahwa alam Dewa Naga akan segera mengambil tindakan dan itu akan menjadi langkah besar. Apa yang akan terjadi mungkin adalah pertempuran terbesar dan termegah yang pernah terjadi di alam dewa. Tidak diragukan lagi itu juga akan menjadi pertempuran paling mengerikan yang pernah terjadi di alam dewa. Pertarungan yang sangat mengerikan hingga bahkan Divine Sovereign pun tidak punya tempat di dalamnya. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah ilahi barat sebelum mulai menyebar ke wilayah lain. Baik wilayah ilahi timur maupun wilayah ilahi selatan menjadi tenang setelah mereka menerima berita tersebut. Seolah-olah semua praktisi di seluruh alam dewa secara kolektif menahan napas saat mereka menunggu pertempuran untuk menentukan nasib alam dewa. Alam Suanyuan dan alam mikro ungu juga menjadi sangat patuh pada saat itu. 2 kaisar dewa agung berkubang di rumah mereka dan menolak untuk keluar. Mereka pasti tidak akan berani menginjakkan kaki di alam laut dalam 10 arah. 48 jam ini berlalu dalam sekejap. Perintah tegas dari Raja Naga telah memaksa 5 kaisar dewa wilayah ilahi barat, yang semuanya telah membuat rencana kecil dan kemungkinan mereka sendiri pada awalnya, untuk bergegas ke alam Dewa Naga dalam waktu 48 jam itu. Mereka juga dengan patuh membawa semua pasukan terbaik mereka saat mereka berkumpul di alam Dewa Naga. Paling tidak, mereka tidak berani menyimpan satupun bagian dari pasukan mereka yang diketahui dunia. Di alam laut dalam 10 arah, Chang Xitian saat ini sedang menyampaikan laporan mengenai pergerakan besar-besaran di wilayah ilahi barat kepada Ratu Iblis. Dalam 4 jam terakhir, kapal perang besar dari alam Kilin, alam Kaisar Qi, alam Naga Biru, alam Naga Hui, dan alam segudang manifestasi telah tiba di alam Dewa Naga. Semuanya adalah kapal perang inti mereka, dan keseluruhan kumpulan kekuatan ini sangat mencengangkan. Banyak penguasa naga dan master naga yang berada di luar alam Dewa Naga juga bergegas kembali dengan kecepatan penuh dan sangat mungkin mereka semua telah dipanggil kembali. Namun, Raja Naga sepertinya tidak menunjukkan wajahnya selama 2 hari terakhir. Chang Xitian mendongak untuk mengamati reaksi Qi Wuyao sebelum dia melanjutkan. Tuan Iblis awalnya berencana melancarkan serangan mendadak ke alam Dewa Naga sehingga dia bisa menangkap mereka sebelum kembalinya Raja Naga, tapi kembalinya Raja Naga yang tiba-tiba telah merusaknya. Terlebih lagi, sepertinya dia juga sedang mempersiapkan langkah tegasnya sendiri. Karena itu, tidak ada cara bagi kami untuk melancarkan serangan mendadak lagi, dan kami mungkin ingin mempertimbangkan apakah kami ingin melancarkan serangan atau tidak.
Sekarang seluruh wilayah ilahi barat tampaknya telah bergerak, saya khawatir mereka mungkin akan datang mengetuk pintu kita bahkan sebelum kita sempat menyerang. Chang Xitian tidak melewatkan kesempatan untuk menyanjung Qiu Yao saat dia berkata, namun, pandangan jauh ke depan Ratu Iblis yang sangat baik membuat Xitian mempersiapkan penghalang laut dalam. Sepertinya Ratu Iblis sudah menduga skenario seperti itu akan terjadi. Saya mengerti. Kamu boleh pergi, jawab Qiu Yao singkat. Dia sebenarnya tidak membutuhkan Chang Xitian untuk melapor sama sekali. Semua perhatiannya terfokus pada alam Dewa Naga selama beberapa hari terakhir karena dia menggunakan mata Zhou Suzi untuk memata-matai semua perubahan yang terjadi di alam Dewa Naga. Karena itu, dia jauh lebih jelas tentang situasinya daripada Chang Xitian. Chang Xitian tidak segera pergi. Sebaliknya dia bertanya, Ratu Iblis, Xitian ini punya pertanyaan. Berapa lama lagi Tuan Iblis akan mengasingkan diri? Alam Dewa Naga mungkin melancarkan serangan mereka kapan saja dan kita membutuhkan Guru Iblis untuk memutuskan apakah kita harus bertarung atau melarikan diri. Anda tidak perlu membuang energi untuk masalah ini. Master Iblis secara alami akan muncul ketika waktunya tiba, jawab Qiu Yao dengan suara tenang. Dia secara alami tidak bisa membiarkan diketahui bahwa Yun Ce telah memasuki mutiara surga abadi, sehingga berita yang dirilis ke publik menyatakan bahwa Yun Ce tiba-tiba menemukan kesempatan untuk mencapai terobosan dalam budidaya ini, dan itulah alasannya. Pengasingannya yang tiba-tiba di Deep Sea Royal Hall. Faktanya, berita bahwa Tuan Iblis mungkin mencapai terobosan telah mengirimkan gelombang kegembiraan ke seluruh hati iblis. Dimengerti, Xitian ini akan pergi. Chang Xitian pergi dan Qiu Yao menutup matanya sekali lagi saat dia fokus pada alam Dewa Naga sekali lagi. Qianye Yinger bisa merasakan kekhawatiran mendalam di hati Qiu Yao, jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mengganggunya. Kembalinya Raja Naga yang tiba-tiba telah menyebabkan situasi menjadi sangat kacau. Pada saat ini, Qiu Yao tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, aura iblis gelap di sekelilingnya bergetar tak beraturan. Siapa orang-orang itu? Dia bergumam dengan suara yang gelap dan serius. Aura aneh di sekitar Qiu Yao menyebabkan hati Qianye Ying tenggelam dan dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, apa yang terjadi? Qiu Yao mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Setelah itu dia mengetukkan satu jari di dahinya dan menjentikkannya ke depan. Gambar aneh segera muncul. Gambar ini berasal dari mata Zhou Suzi dan Qiu Yao yang menggunakan jiwa iblis nirwana untuk mengubahnya menjadi sebuah gambar. Sosok Raja Naga perlahan turun dari langit jauh di atas mereka di mata Zhou Suzi. 5 kaisar dewa wilayah ilahi barat semuanya berkumpul dan kekuatan yang berkumpul di sana sangat mengejutkan untuk dilihat. Namun, mata Zhou Suzi tidak terfokus pada Raja Naga atau 5 kaisar dewa. Sebaliknya, dia sedang melihat kelima sosok abu-abu yang berdiri di belakang Raja Naga. Sosok-sosok ini dan aura yang mereka pancarkan benar-benar asing bagi mereka. Sepertinya mereka tidak mau disentuh oleh cahaya siang hari dan seluruh tubuh mereka tetap diselimuti jubah abu-abu itu. Mendampingi mereka adalah Dewa Naga terkuat, Long Fei. Apa yang benar-benar mengejutkan Zhou Suzi, Qiu Yao, Qianye Yinger, 5 kaisar dewa dari barat, dan semua orang yang hadir adalah kelima sosok ini berdiri tepat di antara Raja Naga dan Dewa Naga penghancur merah. Melalui jiwa iblis nirwana, Qiu Yao dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi Zhou Suzi. Ketika indera spiritual dan mata Zhou Suzi bersentuhan dengan 5 sosok abu-abu itu, dia merasa seolah-olah 1000 gunung telah runtuh menimpanya. Tangan yang diangkat oleh 5 kaisar dewa semuanya membeku di udara,
dan mereka bahkan lupa untuk menyapa Raja Naga karena sangat terkejut. Siapa orang-orang itu? Qi Wuyao bergumam lagi. Qianye Yinger menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram di wajahnya, dan beberapa kata Qi Wuyao selanjutnya menimpa mereka seperti meteor dari surga. Kelima sosok itu memancarkan energi drakonik yang unik dari ras Dewa Naga. Terlebih lagi, aura mereka tidak kalah dengan Dewa Naga penghancur merah. Qianye Yinger berbalik, raut wajah gioknya berubah drastis. Dia berteriak kaget, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Long Fei adalah Dewa Naga terkuat di alam Dewa Naga, makhluk mengerikan yang melampaui Qianye Fantian dan Nan Wansheng. Dia adalah orang kedua setelah Raja Naga di alam semesta ini. Namun, kelima sosok asing yang muncul begitu saja itu sebenarnya, setidaknya semuanya setara atau lebih baik.